pemberhentian presiden dalam perspektif negara hukum, doktrin pemisahan kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Yang kedua adalah alasan-alasan pemberian presiden sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang 45. Yang keempat, tata cara pemberhentian presiden sebelum dan sesudah perubahan. Yang bab kelima, tata cara pemberhentian presiden setelah perubahan. Bab 6, praktek pemberhentian presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Bab 7, pemberhentian presiden di berbagai negara, pendekatan perbandingan. Baru pengisian jabatan presiden akibat proses pemberhentian presiden, baru penutup. Tapi untuk kali ini saya ingin membatasi untuk menjelaskan tentang perbedaan antara konsep impeachment, pemakzulan, dan pemberhentian. Ini yang kemarin saya minta Anda untuk bikin ini ya, untuk bikin resume gitu. Jadi yang pertama tuh ada yang disebut sebagai impeachment. Jadi impeachment itu sebenarnya adalah lebih ke kalau dalam kata kerja itu to impeach. To impeach itu artinya mendakwa. Oleh karena itu makna daripada impeachment itu adalah pemanggilan atau pendakwaan presiden untuk diminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran konstitusi dalam masa jabatan. Impeachment adalah proses awal dari rangkaian pemakzulan presiden. Jadi nanti itu kalau kita bicara soal soal rangkaian pemberhentian presiden, itu yang di tahap awal itu namanya impeachment. Jadi kalau konsepnya ini kan diambil dari konstitusi Amerika, bahwa kalau presiden itu melanggar konstitusi, maka DPR bisa mengajukan impeachment kepada DPR agar presiden mempertanggungjawabkan atas dugaan pelanggaran konstitusi yang itu diajukan oleh DPR gitu. Yang kedua, istilah pemakzulan itu sebenarnya adalah kita ketemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa istilah pemakzulan itu berasal dari bahasa Arab gitu, bukan bahasa Madura gitu, bukan bahasa Jerman, bukan. Ternyata ini bahasa Arab yang kata dasarnya azala, yang berubah menjadi kata kerja pasif yaitu makzul, yang berarti adalah dilepaskan dari jabatan. Jadi kalau misalkan presiden itu kemudian diasingkan ke negara lain gitu, itu biasanya disebut sebagai pemakzulan. Pemakzulan itu sendiri adalah satu sarana mekanisme pemberhentian jabatan di samping pengunduran diri, mangkat, dan tidak dapat menjalankan kewajiban. Teman-teman ketahui bahwa sebenarnya instrumen atau sarana untuk memberhentikan presiden itu ada 4. Satu, pertama adalah presiden mangkat. Jadi kalau presiden itu mangkat, wafat, ya maka diganti oleh wakil presiden. Itu ada di dalam pasal 8 Undang-Undang 45. Yang kedua adalah itu kata berhenti. Nah, kalau berhenti harus difahami sebagai pengunduran diri, diberhentikan. Nah, itu berarti ngomong impeachment. Ngomong soal pemakzulan. Baru yang keempat adalah tidak dapat menjalankan kewajibannya. Teman-teman sekalian tahu nggak bahwa istilah tidak dapat menjalankan kewajibannya itu kan tidak ada penjelasan di dalam Undang-Undang 45. Tapi kalau ditelusuri dalam studi pendekatan konsep dengan berbagai konstitusi negara lain, ternyata bahwa tidak menjalankan kewajibannya itu terkait dengan presiden sakit terus-menerus 6 bulan yang kemudian tidak dapat menjalankan kewajibannya. Garis miring unfit. Jadi presiden tidak sehat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit terus-menerus selama 6 bulan, ya itu jadi alasan untuk kemudian presiden diganti oleh wakil presiden. Kalau tidak salah di Undang-Undang ASN itu juga ada ketentuan bahwa apabila ASN atau PNS dulu itu 6 bulan berturut-turut sakit, yang kemudian tidak dapat menjalankan kewajibannya, itu bisa menjadi alasan dapat diberhentikannya pegawai negeri itu. Dulu juga di wali kota Surabaya itu jadi juga sempat mau dimakzulkan karena waktu itu
Sunarto Sumo Prawiro kalau nggak salah tuh sempat mau dimakzulkan karena dia menghilang. Jadi ngeghosting lah ya. Ternyata setelah ditelusuri dia sedang berobat di Australia gitu. Tapi kalau itu ada keterangan dokter bahwa dia memang sakit terus-menerus 6 bulan nggak bisa kemudian bekerja sebagai wali kota, itu bisa dijadikan alasan pemakzulan kepala daerah ya, wali kota gitu. Soal tadi ada istilah berhenti dan diberhentikan. Kalau diberhentikan tadi impeachment, ada kata kerja aktif. Tapi kalau berhenti itu adalah mengundurkan diri atau resign. Maka menurut saya seharusnya nanti itu betul diatur di dalam undang-undang misalkan kepresidenan. Kita belum punya sih undang-undang kepresidenan. Kalau punya mesti diatur tuh kalau menurut saya. Kalau presiden mangkat, siapa yang harus menyatakan mangkat itu siapa gitu? MPR kah maksudnya? Dokter istana kah atau siapa? Harus ada kejelasan bahwa dia sudah meninggal gitu. Ya tentu harus ada keterangan dari dokter yang merawat. Tapi dokter mana? Dokter istana kah misalkan? Dan siapa yang men-state bahwa dia sudah meninggal gitu? Itu nggak ada penjelasan. Itu konstitusi kita ini bungkam. Bisu 1000 bahasa. Ketika mengundurkan diri atau resign, itu kan berarti ada proses pengajuan mengundurkan diri. Pertanyaannya adalah mengajukan pengunduran diri ke siapa? Apa ke MPR gitu? Apakah pengajuan pengunduran diri itu selalu diterima atau bisa saja tidak diterima? Bagaimana kalau tidak diterima, apa alasannya gitu? Kalau diterima, apa alasannya gitu? Itu juga nggak diatur di dalam konstitusi kita. Diam 1000 bahasa konstitusi, apalagi nggak punya penjelasan. Yang ketiga, kalau diberhentikan diatur dalam konstitusi soal alasan dan prosedur. Di pasal 7A sama pasal 8. 7A soal alasannya, 8 soal prosedurnya, mekanismenya gitu. Dan ada pasal 3 juga, Undang-Undang 45. Terus berikutnya adalah, kalau itu disebut sebagai tidak dapat menjalankan kewajibannya, itu siapa yang menyatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya? Apakah MPR begitu? Setelah dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajiban itu atas dasar apa? Apa tadi surat keterangan dokter tadi bahwa yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya atau unfit sehingga diputuskan oleh MPR gitu bahwa dia disebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sehingga ini diganti wakil presiden. Maksudnya seperti itu. Nah, ini memang sesuatu yang menurut saya harus dijelaskan lebih lanjut ya mestinya di dalam undang-undang kepresidenan. Tapi undang-undang kepresidenan kita belum punya sampai sekarang. DPR udah punya undang-undang tentang MD3, DPR, MPR, DPD. Kekuasaan kehakiman ada undang-undang 48 2009 misalkan. Tentang komisi yudisial aja punya undang-undang. Tentang MA ada undang-undangnya, tentang MK ada undang-undangnya, tentang BPK ada undang-undangnya, tentang Kementerian Negara ada undang-undangnya. Jatuh di presiden itu belum punya undang-undang. Ini yang menurut saya sesuatu hal yang harus kita kita bisa diskusikan kenapa kok ini kita nggak bikin undang-undang kepresidenan. Saya beberapa waktu yang lalu ikut seminar gitu tentang urgensi pembentukan undang-undang kepresidenan. Ada judul yang menyebut begini, urgensi, relevansi, dan signifikansi. Keren juga judulnya nih. Urgensi, relevansi, dan signifikansi pembentukan undang-undang kepresidenan. Di samping tentu akan membahas soal sebenarnya apa sih kewenangan presiden sebagai kepala negara meliputi apa, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan apa. Itu juga nggak ada penjelasan secara clear itu di dalam konstitusi. Termasuk bagaimana hubungan presiden dengan wakil presiden dengan presiden. Pasal 4 berbunyi wakil presiden tugasnya adalah membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya. Makna membantu harus dipahami apa gitu. Dalam menjalankan kewajiban presiden, kewajiban dalam konteks kepala negara kah atau dalam konteks kepala pemerintahan, itu juga nggak clear gitu. Maka menurut saya, dalam konteks hubungan presiden dan wakil presiden, saya menyebutnya ini dalam satu tarikan nafas. Ini dalam satu frase bicara presiden dan wakil presiden sesungguhnya bicara soal kepresidenan begitu. Jadi dalam satu kotak gitu ya, ngomong presiden dan wakil presiden itu namanya lembaga kepresidenan.
Jadi menurut saya, kalau bunyi pasal 4 bahwa tugas wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya itu terlalu sederhana, rumusannya itu terlalu simple. Ya, terlalu sederhana ya. Maka perlu dielaborasi. Kalau menurut saya ya mestinya kalau makna membantu itu secara letterlock mestinya ya memang itu bisa dimaknai dalam konteks kewenangan bersifat mandatori gitu. Tetapi dalam konteks pemerintahan presidensial system yang di pasal 6 bahwa antara calon presiden dan wakil presiden itu adalah satu pasangan untuk kemudian berupaya memenangkan kontestasi pilpres yang semua adalah memiliki peran yang bisa saja sama-sama besar atau bahkan wakil presidennya besar gitu barangkali ya. Sama-sama besar. Yang sampai mungkin orang menyebut berdarah-darah gitu ya. Maksudnya itu apa ya, mengeluarkan semua apa upaya, energi, effort, biaya yang luar biasa misalkan. Ya tentu akan tidak adil itu kalau wakil presiden itu kewenangannya hanya mandatori dan kemudian dia itu hanya sebagai ban serep gitu kan. Ban serep itu menggantikan jika presiden nanti mangkat gitu. Misalkan ya, atau jika presiden diberhentikan atau diimpeach misalkan. Jadi kalau menurut saya bahwa tadi harus diberi kewenangan yang menurut saya kewenangannya adalah kewenangan atribusi. Jadi nanti dalam konteks kepala negara diberi kewenangan atribusi turunannya kepada wapres dikasih kewenangan apa gitu. Nanti dalam konteks sebagai kepala pemerintahan dikasih kewenangan apa gitu. Supaya antara pasangan ini juga sama-sama memiliki sebuah apa namanya kewenangan yang berkontribusi untuk apa namanya itu kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat gitu. Karena sama-sama lembaga negara yang dia harus memiliki kewajiban tanggung jawab kan, kewajiban kewenangan tanggung jawab harus itu punya dan harusnya itu atributif gitu, bukan mandatori. Kalau menurut saya sih usulan saya begitu. Kembali ke soal pemakzulan ya, pemakzulan ini ternyata diadopsi di dalam apa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pada intinya adalah salah satu sarana untuk memberhentikan presiden. Sebenarnya lebih ke istilah-istilah raja pimpinan negara bisa dikenal dengan istilah pemakzulan. Yang ketiga adalah ya pemberhentian presiden. Dalam konstitusi ya disebut sebagai diberhentikan tadi, yaitu pemberhentian presiden. Ini juga bahasa asing, apa namanya istilah asing itu dalam kamus Black Law Dictionary itu disebut removal from office. Removal from office, yaitu adalah pencabutan dari jabatan. Ya, jadi kalau dalam konteks di impeachment terus kemudian ada proses sampai di kalau di Indonesia itu kan urut-urutannya kan DPR mengajukan pendapat bahwa presiden diduga melanggar konstitusi kepada MK, MK kemudian memeriksa mengadili pendapat DPR apakah betul itu melanggar konstitusi. Nah, nanti baru kalau itu melanggar konstitusi, diputuskan melanggar konstitusi, kemudian dikembalikan ke DPR, DPR sidang paripurna, baru kemudian diajukan ke MPR untuk sidang paripurna memutuskan apakah diberhentikan atau tetap dalam jabatan. sorry. Jadi removal from office itu adalah apa namanya ya? Itu adalah muaranya gitu. Ujungnya ya impeachment tadi. Jadi kalau di Indonesia tadi DPR mengajukan pendapat, di tengahnya ada MK mengadili, memutus, memeriksa, yang ujung akhirnya itu adalah diberhentikan atau tidak diberhentikan gitu. Dengan demikian maka pemberhentian presiden adalah tujuan akhir dari impeachment dan pemakzulan. Tujuan akhirnya bermuara ya. Teman-teman sekalian bahwa kita bisa misalkan apa namanya kalau kita mau cek bagaimana alasan pemberhentian presiden sebelum perubahan. Nanti dicek ya di slide saya nomor berapa ini ya. Sebelum perubahan pasal 45. Tapi setelah perubahan di pasal 7A ya ada 6 tadi itu, ada 6 apa namanya alasan ya.
pengkhianatan terhadap negara, biasa disebut makar, kemudian korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, nggak ada penjelasan juga. Tapi setelah saya studi bahwa tindak pidana berat lainnya itu adalah tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih. Ini lebih ke konsep pidana tuh. Terus perbuatan tercela atau misdemeanor. Sebenarnya kalau di Amerika, konsep Amerika itu tindak pidana berat sama perbuatan tercela itu jadi satu, high crime and misdemeanor gitu. Tapi ketika perumus panitia ad hoc, saya nggak tahu ad hoc itu ad hoc berapa ya. Panitia ad hoc yang menyiapkan perubahan konstitusi itu belajar di Amerika, itu misdemeanor and high crime jadi satu, tapi di Indonesia jadi dua nih. Jadi tidak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela. Itu ada penjelasan juga tuh apa yang dimaksud perbuatan tercela. Saya pernah telusuri baru ketemu di Undang-Undang Pilpres. Saya lupa tuh di Undang-Undang nomor berapa ya, 2009 ya. Dulu kan Undang-Undang Pilpres sendiri, Undang-Undang Pileg sendiri. Kalau sekarang jadi satu. Pileg, Pilpres, DPD, DPD, RI, kemudian DPR Provinsi, jadi satu yang disebut Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Itu disebut bahwa syarat calon presiden, wakil presiden tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar norma agama, norma sosial, dan norma adat. Mampus kan? Bagaimana mau menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden itu syaratnya tidak pernah melanggar norma agama? Sementara bicara soal norma agama di Indonesia ini ada 6 agama yang menurut informasi dalam berbagai literatur itu yang diakui ada 6 tadi. Jadi kalau muslim misalkan tidak menjalankan perintah sholat, apakah ini dianggap sebagai melakukan perbuatan tercela gitu? Tidak berpuasa di saat Ramadan, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i misalkan. Terus kalau bicara bahwa itu ada nilai-nilai melanggar nilai kesusilaan. Itu kesusilaan yang mana? Itu juga sangat luas cakupannya. Dikasih contoh bahwa di situ disebut zina dan mabuk-mabukan gitu. Bukan mabuk beneran berarti ya, mabuk ya maksudnya ya. Itu nggak jelas juga konsepnya seperti apa. Termasuk melanggar norma adat. Norma adat yang mana yang dilanggar. Jadi rumusan tentang perbuatan tercela itu juga menurut saya nggak clear itu. Disebut vag normen, norma samar nih menurut saya. Harusnya di undang-undang kepresidenan nanti diberi penjelasan untuk masing-masing ini apa, supaya tidak dalam tanda kutip ya ini bisa dimainkan untuk menjatuhkan presiden gitu. Yang keenam adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Ya dulu waktu mencalonkan memenuhi syarat, tapi belakangan tidak memenuhi syarat, itu bisa diberhentikan. Jadi persoalannya adalah hari ini, ya saya ulangi ini, hari ini sedang ramai. Ada surat dari, sebentar ya saya ceknya ya, surat siapa ya, surat cinta kali. Ada surat yang itu dibikin oleh Purnawira Satya Bakti, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Jakarta 26 Mei 2025. Nomor suratnya 003 garis miring FPPTNI garis miring Romawi 5 garis miring 2025. Lampiran 1 lembar perihal usulan pemakzulan Presiden Gibran Raka Buming Raka kepada yang terhormat. Suratnya ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2004-2029. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004-2009 di Jakarta. Wah, ngeri juga nih suratnya nih. Ini perlu pakai bahan diskusi ini. Soal usulan pemakzulan presiden, wakil presiden oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sebentar saya mau cek tanda tangani siapa nih. Waduh. Oke, Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanda tangani Fakhrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan. Hanafi Asnan, Marsekal TNI Purnawirawan. Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan.
Slamet Subianto Laksamana TNI Purnawirawan. Tembusannya kepada siapa? Presiden RI, Jenderal TNI Prabowo Subianto. Wakil Presiden ke-6, Jenderal TNI Haji Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kala. Sampai ada 17 tuh. Izin teman-teman, nanti kita bahas soal apa namanya ya, usulan pemakzulan Gibran ini nanti kita bahas pada kuliah minggu depan ya. Saya ingin juga mendalami ya, mengkaji seperti apa sih kemungkinan usulan Purnawirawan ini bisa misalkan itu bisa direspon oleh ketua MPR atau ketua DPRI. Seperti apa kemungkinan. Tetapi bukan kali ini, nanti kita akan bahas di minggu depan. Ada pertanyaan? Ini masih di konsep pemakzulan, kemudian konsep impeachment, dan konsep removal from office. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Jelas? Tegas? Cukup, Bapak. Oh, ada. Jelas, Bapak. Ya, minggu depan insya Allah kita bahas soal ini ya. Itu keren juga, ini baru dapat saya ini. Sebelum ngajar, dikirimin ini soal usulan pemakzulan wakil presiden ini. Wah, sesuatu yang menurut saya ini tidak saja sensi, tapi ini termasuk sensitif menurut saya. Saya kira itu. Terima kasih kuliah kita siang ini.